Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas, untuk dipimpin doanya. Oke, terima kasih. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang lembaga keuangan, di mana di situ ada salah satunya ada lembaga keuangan non-bank yang ngebahas juga tentang koperasi simpan pinjam. Nah, hari ini kita bakal khusus membahas tentang koperasi. Nah, kalau misalnya kalian dengan kata koperasi, itu apa sih yang ada di benak kalian? Ayo, apa? Oke, simpan pinjam. Terus ada apa? Usaha, oke. Terus? Jualan ATK, oke. Nah, sebenarnya pada konsepnya koperasi itu berasal dari kata ko yang artinya itu bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi kalau misalnya pada konsepnya koperasi itu bekerja sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan kayak gitu. Bakal bahas tentang landasan dan asas koperasi, di mana koperasi itu didirikan dengan melandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 kayak gitu. Nah, koperasi yang dijalankan itu berdasarkan asas kekeluargaan. Terus apa sih Bu maksudnya asas kekeluargaan? Jadi asas kekeluargaan itu maksudnya segala hal apapun yang terjadi di dalam koperasi itu ya tanggung jawab bersama, tanggung jawab anggota itu bersama, mau untung mau rugi itu ditanggung bersama, sama dengannya kita dalam keluarga kayak gitu kan. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dan fungsi koperasi. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya itu ada rincian tujuan dan fungsi koperasi kayak gitu. Nah, tapi Ibu mau menyimpulkan bahwa kalau misalnya koperasi itu bertujuan untuk memperkokoh perekonomian negara kayak gitu pada umumnya gitu. Tapi secara lebih khususnya itu untuk mensejahterakan anggotanya kayak gitu. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Nah, pertama itu koperasi itu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, manajemen dilakukan secara demokratis. Terus juga pembagian SAU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Terus juga memberikan remunerasi terbatas terhadap modal sama kemandirian. Terus pendidikan koperasi sama kerjasama antar koperasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Pertanyaannya, remunerasi itu sebenarnya sebagai bentuk pemberian gaji atau pemberian imbalan terhadap karyawan gitu. Itu lebih ke konteks perusahaan gitu kepada suatu karyawan. Tapi kalau misalnya di sini kita ngebahas tentang remunerasi, itu kita ngebahas tentang SAU kayak gitu. Nanti kita bakal bahas tentang SAU di selanjutnya. Oke? Sekarang kita bakal bahas tentang jenis-jenis koperasi. Jadi kalau misalnya kalian nih pernah baca atau pernah ngedengar gitu ya, kalau misalnya oh ini koperasi simpan pinjam, oh ini koperasi produsen konsumen kayak gitu. Nah, itu sebenarnya jenis-jenis koperasi yang kayak emang udah dikelompokin berdasarkan kesamaan kegiatan ataupun kepentingannya si koperasi itu dibentuk kayak gitu. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini cuman menyantumkan koperasi itu ada dua jenis. Yang pertama koperasi primer dan ada koperasi sekunder. Jadi kalau misalnya primer itu yang emang koperasinya beranggotakan orang per orang kayak gitu, yang minimal itu 20 orang untuk terbentuknya suatu koperasi. Nah, terus kalau misalnya dari koperasi sekunder itu sendiri, koperasi sekunder itu beranggotakan koperasi-koperasi. Jadi misalnya anggota koperasi A, koperasi B, terus koperasi C itu bergabung, itu namanya koperasi sekunder. Kita bakal bahas tentang perangkat koperasi. Nah, perangkat koperasi itu ada 3. Yang pertama itu rapat anggota, yang kedua itu ada pengurus, yang ketiga itu ada pengawas.
Selanjutnya ada modal koperasi. Modal koperasi itu ada modal internal sama modal eksternal. Kalau misalnya internal itu dari dalam koperasi itu sendiri, terus kalau dari eksternal itu ada dari luar koperasi itu. Nah, kalau misalnya modal internal itu seperti apa? Modal internal itu kayak misalnya simpanan pokok, terus simpanan wajib, sama simpanan sukarela, ataupun dana cadangan dari koperasi itu sendiri. Terus kalau misalnya modal eksternal itu seperti misalnya dana hibah, terus sama pinjaman kayak gitu. Misalnya si koperasi minjem ke bank kayak gitu. Oh ya, sebelum kita ngebahas SHU yang akan menghitung-hitung dan kalian pusing, gue mau kalian diri dulu, kita ice breaking sebentar biar tahu nih kalian masih fokus apa enggak nih ya. Oke, berdiri. Oke, berdiri ya. Jadi permainannya adalah lakukan apa yang ibu katakan dan jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Oke, kita mulai ya. Ibu mau pegang hidung. Ya, ada yang salah, ayo. Iya nih, ayo. Fokus. Ayo kita ulang lagi ya. Ibu mau pegang mata. Ayo dong. Kan masih ada yang belum fokus nih. Sekali lagi ya, kalau misalnya sekarang kalau misalnya nggak fokus, gue minta nyanyi ke depan. Oke? Ibu mau pegang jidat. Nah, oke. Pada udah fokus ya, oke. Oke, udah ya SB-nya. Kita lanjut ke materi tentang SHU. Apa sih SHU itu? Kepanjangannya adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu apa? Sisa hasil usaha itu merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku yang dikurangi sama biaya penyusutan, terus kewajiban lainnya termasuk sama pajak gitu dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Nah, SHU itu dibagiin kepada anggota itu secara adil sesuai sama modal dan jasa usaha masing-masing anggota. Lanjutnya ke perhitungan SHU. Jadi rumus SHU anggota itu adalah jasa usaha anggota ditambah dengan jasa modal anggota. Gimana cara ngitung jasa usahanya? Jasa usaha itu diperoleh dari transaksi anggota dibagi dengan jumlah penjualan seluruh anggota dikali dengan persentase SHU. Nah, sama halnya dengan ini. Sama halnya dengan modal diperoleh dari simpanan anggota dibagi dengan jumlah simpanan secara keseluruhan dikali persentase SHU dari SHU modal. Nah, persentase SHU ini biasanya di masing-masing koperasi itu berbeda. Jadi kalau kalian misalnya dapat soal perhitungan SHU, nah berarti kita lihat lagi nih berapa sih persentase untuk SHU modal ataupun SHU transaksi kayak gitu. Itu disesuaikan kembali. Oke, di sini masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau nggak ada, ibu mau kalian mengerjakan tugas mind mapping kelompok. Jadi ibu akan bagi jadi 6 kelompok yang isinya itu ada yang 5, ada yang 6 satu kelompok. Jadi materinya itu tentang pertama itu ada tadi konsep koperasi yang telah ibu jelaskan, terus nanti ada sejarah koperasi, sama ada perhitungan SHU tadi. Nah, jadi kan tadi ada 6 kelompok, terus ada 3 materi. Jadi 2 kelompok itu satu materi tapi dengan pengerjaan yang beda. Jadi tetap ada 6 mind mapping dengan 3 materi kayak gitu. Oke, ibu langsung bagiin aja ya. Dari baris 1 sampai baris 3 itu kelompok 1. Selanjutnya lagi kelompok 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, itu udah kelompok kalian ya. Jadi kelompok satu, kelompok 2 itu tentang konsep koperasi. Terus kalau misalnya tadi kelompok 3 sama 4 itu tentang sejarah koperasi, sama 5 dan 6 itu perhitungan SAU ya. Ibu pengen kalian bikin mind mapping sekreatif kalian, terserah mau digambar ataupun mau di warna-warnain, kasih bunga-bunga, itu terserah kalian sekreatif mungkin. Oke, mulai dikerjakan ya di kertas HPS aja. Ntar ibu bagikan kertas HPS nya. Nih, kertas HPS nya. Oke, udah ya, semua kebagian. Oke, udah semua kebagian. Oke. Iya. Udah kok, udah bagus nih. Tinggal dikasih ini sama ini. Oke. Ya udah bagus. Ayo semangat yang kelompok 1-2 udah nih. Ayo kelompok yang lain ya, segera. Oke, udah selesai semua kan ya? Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita bakal presentasi dari mind mapping kalian. Terus selanjutnya bakal juga kita ngebahas tentang lembaga pembiayaan. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita membaca doa lagi untuk penutup mata pelajaran hari ini. Oke, ketua kelas dipimpin lagi doanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.